Pertemuan merupakan berkumpulnya dua orang atau lebih untuk membahas suatu masalah ataupun tujuan tertentu. Sasaran akhir diadakannya pertemuan yaitu untuk mempertemukan peserta pertemuan secara langsung demi terjalinnya komunikasi, agar peserta rapat dapat berkontribusi langsung dalam pembicaraan sehingga pemikiran atau gagasan untuk penyelesaian masalah dapat tersampaikan langsung. Adapun syarat-syarat pertemuan, yang pertama, suasana terbuka. Artinya, setiap peserta rapat siap untuk menerima informasi dari siapapun. Yang kedua, tidak adanya monopoli. Rapat yang baik adalah rapat yang demokratis. Tiga, partisipasi aktif dari peserta rapat. Yang keempat, bimbingan dan pengawasan dari pimpinan. Yang kelima, perdebatan berdasarkan argumentasi, bukan emosi. Fungsi rapat. Fungsi penyelenggaraan suatu rapat yaitu sebagai berikut. Yang pertama, untuk memecahkan suatu masalah. Yang kedua, untuk menyampaikan sebuah informasi. Yang ketiga, sebagai forum demokrasi. Yang keempat, sebagai alat koordinasi yang baik antara peserta rapat dengan perusahaan atau organisasi. Yang kelima, sebagai sarana bernegosiasi. Yang keenam, sebagai ketentuan hukum. Adapun beberapa hal yang perlu dipertimbangkan sebelum diadakannya suatu pertemuan atau rapat. Yang pertama, tujuan rapat. Tujuan rapat berdasarkan urgensi harus ditetapkan dengan tepat pada tahap permulaan. Yang kedua, ketepatan waktu. Penyelenggaraan rapat perlu mempertimbangkan waktu yang tepat untuk membahas suatu permasalahan dan kelengkapan informasi. Yang ketiga, kemungkinan terjadi sesuatu jika tidak dilaksanakannya rapat. Jika tidak ada kemungkinan terjadi sesuatu karena tidak diselenggarakan rapat, maka penyelenggaraan rapat ditetapkan bahwa tanpa rapat, keputusan akan tertunda atau informasi tidak akan tersampaikan kepada mereka. Yang keempat, alternatif selain rapat. Rapat bukan satu-satunya cara untuk berbagai masalah dalam organisasi. Rapat menurut frekuensinya. Adapun rapat menurut frekuensinya antara lain: nomor 1, rapat rutin, rapat yang sudah ditentukan pelaksanaannya. Yang kedua, rapat insidentil, rapat yang tidak terjadwalkan sebelumnya dan biasanya akan membahas masalah-masalah yang bersifat penting yang harus segera diselesaikan secara bersama-sama. Rapat menurut pelaksanaannya. Yang pertama, rapat kerja terpimpin. Rapat yang dimana pimpinan memegang peran utama dalam hal mengambil keputusan. Biasanya, rapat ini dilakukan dalam rangka memberikan penjelasan tentang peraturan atau petunjukan agar dalam pelaksanaannya dapat berlangsung dengan serentak dan bersamaan. Yang kedua, rapat kerja terbuka. Rapat yang dimana pimpinan tidak memegang peran utama dalam rapat dan memberikan kesempatan bagi anggota untuk mengeluarkan saran-saran positif. Rapat ini bertujuan untuk mendapatkan sumbangan saran dari seluruh anggota. Rapat menurut namanya. Yang pertama itu ada rapat kerja. Rapat kerja adalah rapat para karyawan atau pimpinan guna membahas suatu masalah. Yang kedua ada rapat dinas, yaitu rapat yang berhubungan dengan kedinasan. Yang ketiga ada rapat musyawarah kerja atau nama lain dari rapat kerja. Rapat menurut sifatnya. Rapat menurut sifatnya terdiri dari rapat resmi, rapat yang membahas masalah-masalah yang penting dan biasanya mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan perusahaan. Yang kedua, rapat tidak resmi, rapat yang diadakan tidak berdasarkan perencanaan yang formal. Yang ketiga, rapat terbuka, rapat yang bisa diikuti oleh seluruh anggota dan sifatnya tidak rahasia. Yang keempat, rapat tertutup, rapat yang hanya diikuti oleh beberapa anggota saja dan rapat ini bersifat rahasia. Rapat menurut hubungan dalam organisasi. Yang pertama, rapat vertikal, rapat yang diikuti oleh pimpinan dan anggota guna memberikan informasi tentang berbagai aturan dan kebijakan pimpinan atau dalam hal untuk mengambil suatu keputusan.
Yang kedua, rapat horizontal. Rapat yang hanya diikuti oleh karyawan yang memiliki jabatan yang sama. Biasanya rapat ini dilakukan untuk mendapatkan koordinasi dan kerjasama guna menghindari adanya duplikasi pekerjaan dan menghindari ketidaktanggung-jawaban dari masing-masing karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya. Adapun jenis-jenis rapat atau pertemuan yang perlu kita ketahui. Yang pertama, rapat menurut tujuannya. Rapat menurut tujuannya diantaranya rapat penjelasan. Rapat ini membahas tentang penjelasan kepada semua anggota. Yang kedua, rapat pemecahan. Rapat yang akan membahas guna mencari solusi pemecahan dari suatu masalah. Yang ketiga, rapat perundingan. Rapat yang tujuannya untuk menghindari adanya perselisihan dari seluruh anggota. Ayo bergabung menjadi bagian dari kami di STIE Taman Siswa Banjarnegara.